oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung ke dalam koalisi pemerintahan termasuk PDIP. Menurut Bambang Susatyo, sistem demokrasi Pancasila di Indonesia tak mengenal adanya oposisi melainkan musyawarah. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Dan saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua partai politik yang ada di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Pernyataan ini diutarakan Bamsud setelah Gerindra memberikan sinyal untuk mendekati partai pimpinan Megawati PDIP melalui rencana pertemuan Prabowo Megawati yang infonya berhembus kencang saat ini. Bagaimanakah peta koalisi partai politik setelah Pilpres 2024 berakhir? Ya, dan pemirsa, untuk memperbincangkan gagasan koalisi besar tanpa oposisi saat ini sudah tersambung bersama kami narasumber pengamat politik M. Kodari. Bang Kodari, selamat siang. Apa kabar, Bang? Selamat siang. Halo. Baik ya? Oke. Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Bang Kodari, tadi kita sudah dengar sama-sama pernyataan dari Ketua MPR begitu ya, Bambang Susatyo, yang sempat menyinggung bahwa sistem politik di Indonesia ini sebenarnya tidak mengenal oposisi, kok hanya musyawarah saja begitu. Nah, ini apakah nantinya kalau Anda melihat ini akan menjadi koalisi besar tanpa oposisi atau seperti apa? Memang oposisi tidak dikenal ya secara formal dalam sistem ketatanegaraan kita, dan oposisi itu sebetulnya bukan bicara partai politik tetapi bicara trias politika. Jadi kebijakan-kebijakan dari eksekutif itu akan dikontrol oleh legislatif. Jadi oposisinya dilakukan oleh lembaga legislatif. Tetapi di sisi yang lain saya melihat bahwa memang pada realitanya seberapapun baik pemikiran atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh presiden terpilih, tetap saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak akan puas dengan kinerja presiden yang terpilih tersebut. Alasannya macam-macam. Pertama tentu karena pemikiran warga negara kita itu sangat beragam. Yang kedua mungkin ada juga pembelahan-pembelahan ideologi politik yang ada di Indonesia. Sehingga kalau saya pribadi mungkin agak berbeda dengan Mas Bamsud, menurut saya tetap perlu ada satu atau dua partai politik yang berada di luar pemerintahan, tidak masuk kabinet, sebagai partai yang akan melakukan perimbangan lah, tesa antitesa terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut saya itu juga penting karena kembali lagi tadi bahwa tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia puas. Pengalaman Pak Jokowi sendiri dengan kinerja yang begitu luar biasa, ya tingkat kepuasan tertinggi mungkin 83-84%. Artinya ada 20% yang tidak puas. Nah, yang 20% tidak puas ini rasa-rasanya memerlukan perwakilan ya, atau memerlukan suara di parlemen juga. Sehingga ketidakpuasan yang terjadi itu tidak tumpah menjadi parlemen jalanan atau politik jalanan. Dia akan terkanalisasi lewat mekanisme konstitusional, yaitu di DPR. Jadi singkatnya saya mungkin berbeda dengan Pak Bamsud bahwa kita tetap perlu ada oposisi ya, tinggal jumlahnya dihitung sesuai dengan jangan sampai mengganggu dukungan terhadap kebijakan publik. Kalau kita lihat Pak Jokowi angkanya mungkin 80% lah yang ada di dalam kabinet dan 20% tangkap di poinnya, luar. Bang Kodari, artinya harus ada 1-2 partai di luar pemerintah supaya ada check and balances di sana ya. Kita sudah tersambung bersama dengan politisi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, mungkin yang ditunggu-tunggu oleh publik adalah bagaimana sikap dari PDI Perjuangan. Kalau kita bicara soal kultur di PDI Perjuangan ini kan motonya rampak barisan ya, Bang Deddy ya. Sudah ada instruksi belum dari Bu Mega berkaitan dengan sikap PDI Perjuangan saat ini? Akan oposisi ya, atau tidak? Soal sikap,
Soal sikap belum ya. Hari ini kan kita baru menyelesaikan penyerahan tim hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk pandangan akhir ya. Jadi kita tunggulah. Saya kira pasti masih akan ada proses-proses, waktunya masih panjang. Jadi sampai hari ini DPP Partai, Ibu Ketua Umum belum mengambil putusan dan belum pernah memikirkan hal lain selain proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi artinya Bu Mega belum mengambil keputusan akan oposisi atau tidak. Nanti kita akan coba dalami pernyataan dari Bang Deddy, termasuk kondisi internal psikologis dari PDI Perjuangan seperti apa. Tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, saya langsung ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, kalau tadi memang disebutkan bahwa Bu Mega sendiri masih belum menentukan sikap, tapi kalaupun bergabung menjadi koalisi pemerintahan, ini ada syarat tersendiri tidak sih yang kemudian ini sempat menjadi pembahasan mungkin? Dibicarakan aja belum kok udah bicara syarat. Nggak ada diomongin, Mbak. Sama sekali belum sampai ke sana. Nggak ada urusan kita masih pikir dengan proses di Mahkamah Konstitusi yang menurut kami itu sangat penting bagi peradaban politik bangsa ini. Jadi segala utak-atik gatuk soal ini itu saya kira belum ada masuk dalam agenda pembicaraan apapun. Oke, artinya belum membahas mengenai akan oposisi atau tidak ya. Ini menarik, Bang Deddy. Kita mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, ini kan menunggu sikap dari PDI Perjuangan menarik ya, karena PDI ini punya saham terbesar di DPR RI, kursi terbanyak berdasarkan pemilu 2019 dan juga di pemilu 2024 begitu, meskipun masih menunggu konversi suara atau konversi suara ke kursi ya. Tapi begini Bang Kodari, kalau kita lihat tadi pernyataan disampaikan oleh Bang Deddy, Bu Mega belum bersikap akan oposisi atau tidak, ini apa faktor menyebabkan? Apakah memang karena kondisi internal dari PDI Perjuangan? Karena kita tahu ada beberapa pernyataan atau sikap yang berbeda, soal hak angket aja berbeda. Atau sebetulnya ada faktor lain di luar itu? Pertama paling sederhana memang karena proses di MK kan keputusannya baru tanggal 22 April yang akan datang. Jadi saya kira wajar kalau Bu Mega belum mengambil keputusan apapun terkait dengan sikap politik tersebut. Yang kedua, pemerintahan yang akan datang kan masih agak lama, masih kira-kira berapa, 6 bulan barangkali dari sekarang, karena nanti akan diputuskan setelah Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam waktu 6 bulan ke depan, saya kira masih banyak dinamika politik yang mungkin bisa berpengaruh terhadap sikap PDI Perjuangan, dan saya kira PDI Perjuangan atau Bu Mega sudah biasa mengambil keputusan istilahnya agak di akhir ya, atau agak di ujung. Nah yang ketiga ya mungkin mempertimbangkan konstelasi politik yang akan dibangun oleh Pak Prabowo sendiri sebetulnya seperti apa, sikap-sikap politiknya seperti apa. Jadi saya kira dengan 3 variabel itu memang wajar kalau misalnya Bu Mega belum mengambil keputusan apapun mengenai pemerintahan yang akan datang. Walaupun beberapa pernyataan misalnya seperti bahwa sekarang ada masalah, ada banyak masalah, lalu kemudian di pemerintahan Pak Prabowo misalnya ada Mas Gibran, jadi nggak salah juga kalau kemudian ada yang memperkirakan atau menduga bahwa misalnya PDI Perjuangan tidak mau menjadi bagian dari Prabowo Gibran, itu bisa dipahami juga gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara keputusan resmi PDI Perjuangan kan belum terjadi pada hari ini. Baik, Bang Kodari, tapi kalau tadi berarti saya menangkap artinya setelah tanggal 22 April ini nanti akan ada kemungkinan pertemuan dari Prabowo dan Megawati misalnya seperti yang kemarin sudah sering dibicarakan dan juga ditunggu-tunggu begitu ya. Ini mungkin nggak terjadi setelah tanggal 22? Sangat mungkin ya, walaupun kembali lagi kepada bentuk keputusan MK nanti seperti apa. Apakah betul-betul sudah final atau masih ada peristiwa-peristiwa lanjutannya begitu ya. Nah ini kan kita belum tahu persis akan seperti apa. Jadi menurut saya kesimpulannya nggak bisa sekarang, dia harus post factum. Kalau bersifat final mungkin saja akan ada pertemuan. Tetapi kalau kita lihat dinamika yang ada sekarang ini ya, karena balik lagi tadi jabatan Pak Prabowo itu baru dilantik secara resmi pada bulan Oktober, saya kira juga kita amannya mengatakan rentang 6 bulan itu adalah waktu di mana pertemuan itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Jadi nggak bisa cepat-cepat juga, misalnya setelah keputusan MK katakanlah tuntas 22 April lalu misalnya seminggu kemudian itu sudah ada pertemuan. Saya kira enggak. Jadi pasti akan dilihat dulu
dinamika yang akan terjadi sampai dengan 6 bulan ke depan. Oke, ini cukup menarik nanti melihat dinamika seperti apa. Kita mau menuju ke Bang Deddy lagi. Bang Deddy, ini kalau kita mau melihat kan yang jadi pertanyaan adalah kenapa kemudian Bu Mega ini belum bersikap. Kita ingin minta konfirmasi Bang Deddy ya, karena banyak sekali anggapan di luar sana yang menyatakan bahwa belum bersikapnya Bu Mega karena memang terjadi friksi di internal PD Perjuangan. Ada perbedaan sikap misalnya, kita bukan bicara soal konteks hak angketnya ya, tapi perbedaan sikapnya. Ada perbedaan sikap soal hak angket, misalnya waktu itu Mas Hasto soal hak angket mengatakan ya maju terus, tapi Mbak Puan berkata sebaliknya. Apakah ini menjadi pemicu? Atau seperti apa, Bang Deddy? Bu Mega belum bersikap karena belum waktunya, Mbak. Oke. Jadi kalau belum waktunya ya jangan dipaksa-paksa, tidak ada yang bisa memaksa itu. Ya, kita kan ikut apa yang diatur oleh konstitusi kita. Jadi soal friksi di internal tuh Bang Deddy membantah ya? Di PDI Perjuangan tidak dikenal friksi-friksi setelah partai mengambil keputusan. Sebelum putusan diambil oleh partai melalui ketua umum, siapapun bebas berpendapat. Sama seperti dulu waktu sebelum pencalonan calon presiden. Siapapun boleh bersuara, bersikap, berpandangan gitu ya. Tetapi ada rambu-rambunya. Sama juga dengan sekarang. Ibu Mega, DPP partai belum mengambil keputusan, apa langkah politik berikutnya. Siapa saja boleh berpendapat, ya monggo. Karena kita tidak mengenal perbedaan pendapat ketika putusan sudah diambil. Tetapi sebelum putusan diambil semua punya demokrasi hak untuk bersuara dan menyampaikan pikirannya masing-masing siapapun itu. Oke, tapi kalau seandainya nantinya akan beroposisi, PDIP sudah siap, Bang Deddy? Kita nggak pakai berandai-andai, Mbak. Jadi apapun sikap partai nanti itu yang akan dilakukan. Ya, kalau ditanya siap atau nggak beroposisi, mungkin bisa Google lagi tuh pengalaman kita 10 tahun jadi oposisi. Jadi siap nggak siap semua partai politik harus selalu siap berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu sudah natural, sudah sedemikian lah. Karena tidak mungkin semua kontestasi, semua menang gitu kan. Bahkan yang berkontestasi kemudian dalam konteks lalu bagi-bagi kekuasaan. Jadi itu terserah lah. Tapi partai akan mengambil sikap melalui Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Dan kalau sikap dan putusan politik sudah diambil, tidak ada yang namanya perbedaan pendapat atau kulturnya pandangan, rampak barisan ya, Bang Deddy ya. Ketika Bu Mega sudah menyampaikan ya semua harus kemudian mengikuti arahan yang berlaku. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Deddy. Nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya seperti apa. Setelah partai mengambil keputusan. Waktu kita terbatas. Iya, setelah partai mengambil keputusan melalui Ibu Ketua Umum. Jadi jangan jangan reduksi ini soal pribadi, Mbak. Ini adalah soal mekanisme kepartaian yang kami ambil gitu, yang kami gunakan gitu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana sikap dari Bu Mega ya berkaitan dengan hal ini. Terima kasih banyak Bang Deddy dan juga Bang Kodari atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.